A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala: Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, yang sabar mengikuti isi buku ini, yaitu sudah ada kehidupan badania sebelum Adam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit di antaranya, semoga Allah menyembuhkannya segera mungkin dan menurunkan rahmat dan berkahnya beserta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita berhenti pada Adam sudah dipilih menjadi khalifah di muka bumi. Sebenarnya ini merupakan suatu tantangan bagi beliau yang akan dihijrahkan ke bumi yang tidak sama dengan di surga. Arti di surga artinya di taman. Maka oleh karena itu Allah memberikan ilmu pengetahuan lebih dulu untuk bekal beliau hidup di bumi yang medannya tidak sama dengan di taman atau surga. Maka Allah memberikan pengetahuan sebagaimana Allah berfirman pada surat 2 ayat 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa 'allama adama asma'al kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajari Adam nama-nama segala benda-benda, kemudian memperlihatkan semua itu atas malaikat. Lalu Allah berfirman, kabarkanlah padaku nama-nama mereka ini, termasuk laki-laki dan perempuan, jika memang kamu orang-orang yang benar. Karena sebelumnya, sewaktu Allah memperingatkan akan menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat pada waktu itu memprotes. Kenapa engkau akan menurunkannya yang akan suka berbuat binasa dan bertumpahan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Dijawab oleh Allah, aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu, berarti pada waktu itu belum mempunyai ilmu pengetahuan sedikit pun. Ini juga berarti ilmu pengetahuan akan meluruskan cara berpikir umat manusia, akan meninggalkan kejahatan dan melakukan perbuatan yang baik. Maka oleh karena itu, Allah berfirman kepada Adam di surat 2 ayat 33. Hai Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama benda-benda ini. Lalu setelah dikabarkan kepada malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman,
Bukankah sudah aku katakan kepadamu? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, dan mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan. Yang berarti ilmu pengetahuan akan bisa meredam kejahatan, meluruskan cara berpikir. Maka oleh karena itu terjadi sebelum Adam diturunkan dari surga ke bumi. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 2 ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika berfirman kami kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur adanya dari orang-orang yang kafir. Dikarenakan Allah sudah membuktikan bahwa Adam lebih berilmu, lebih berpengetahuan daripada malaikat. Maka Allah menyuruh malaikat mengkhabarkan nama-nama benda-benda tersebut. Dijawab oleh malaikat, qalu subhanaka inna la ilma lana ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa-apa yang telah kami diajarkan kepada kami. Maka Allah mengabarkan, memerintahkan kepada Adam supaya menyampaikan kepada malaikat nama-nama benda-benda tersebut. Maka setelahnya disuruh para malaikat bersujud kepada Adam. Arti daripada bersujud di sini adalah bukan menyembah, akan tetapi mengaku sebagai anak buah, ibaratnya pakai bawahan. Ibarat raja-raja pada zaman dahulu bersujud kepada raja, menuruti apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan dan disuruh segera akan dilakukan. Maka demikianlah malaikat kepada manusia, karena manusia lebih berilmu. Jadi malaikat tunduk dan bersujud kepada ilmu daripada manusia itu sendiri. Maka Allah juga berfirman, surat 2 ayat 35. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabaha hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan berfirman kami, hai Adam, diamlah engkau dan pasangan engkau di dalam taman atau surga dan makanlah darinya bersenang-senang di mana kesukaan kamu berdua, dan janganlah mendekati ininya pohon, lalu engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim yang dimaksud ialah yang disampaikan oleh para malaikat yang suka berbuat binasa dan bertumpahan darah. Itulah makhluk sebelum Adam, badannya sebelum Adam. Apakah bisa kita menyangkal? Ini masalah ayat Al-Quran. Saya tidak memaksakan harus percaya. Namun ini ayat Al-Quran yang berbicara. Maka, makanlah engkau di mana engkau suka. Kamu berdua. Berarti tempat yang luas sekali. Di tempat yang luas tersebut, semua ada di dalam taman tersebut. Itulah yang katakan surga. Tidak lagi membutuhkan usaha untuk mengambil yang akan diperlukan untuk dimakan. Karena mereka pada waktu itu hanyalah butuh makan. Belum butuh rumah gedung, apalagi bertingkat.
belum butuh mobil dan lain-lain. Yang dibutuhkan hanya makan untuk mendewasakan tubuh dan pikiran mereka. Di mana saja ada taman tersebut, itulah yang dikatakan surga. Boleh dikatakan planet surga. Jadi surga yang dimaksud bukanlah surga yang dicita-citakan semua orang nanti. Saya tidak akan menentukan jawaban yang tepat. Namun saya pernah mendatangi Bapekis di Jakarta yang berada di Bapekis, Badan Pembina Kerohanian Islam, di tingkat 19, gedung BNI 46, lebih kurang tahun 1993. Pada waktu itu saya mendatangi beliau, mendatangi Bapekis. Nanti Anda simpulkan jawabnya. Saya diarahkan ke sana oleh orang-orang untuk mohon disponsori menerbitkan buku ini. Setelah sampai saya di sana, apa yang terjadi? Saya ditanya mengenai latar belakang pendidikan. Yang agak kerepotan saya untuk menjawabnya, karena saya tamat daripada SD atau SR pada zaman dulu. Namun akhirnya kami bersahabat akrab, bersahabat karib. Saya bilang kepada beliau, kalau saya tamat daripada SD atau SR pada zaman dulu. Beliau juga menjawab, yang saya maksud, apakah Anda pernah kuliah di IAIN? Saya juga menjawab, bagaimana saya mau kuliah, Pak? Saya cuma tamat SR, kalau sekarang SD. Namun memang benar, SR pada waktu itu pengetahuan sudah agak lebih luas. Namun tidak seluas orang-orang yang di universitas. Beliau pun menjawab, bagaimana orang akan mau membaca buku Anda? Anda cuma tamat SR, SD. Berarti Anda masih bodoh. Siapa orang mau untuk membaca buku Anda yang ikut bodoh? Saya hanya diam, menunggu bagaikan hakim memutuskan hukuman. Setelah beliau habis berbicara, sehabis-habisnya, sampai tak ada lagi yang akan dibicarakan, saya hanya bertanya, Pak, bolehkah saya bertanya? Ya apa, boleh, apa, coba. Apakah seseorang yang tidak mempunyai pendidikan, umpama seperti saya, apakah tidak berhak untuk menyampaikan suatu kebenaran yang ia temui dalam Al-Quran? Beliau kerepotan untuk menjawab pertanyaan saya. Yang akhirnya menanyakan, mana bukunya? Maksud saya, mana bukunya? Terbata-bata, saya keluarkan. Akhirnya beliau membaca kata pengantar. Setelah membaca kata pengantar, beliau berkata kepada saya, Pak Tamrin, silakan duduk dulu di sana. Saya akan membaca kata pendahuluan. Nanti akan ditemani oleh Pak Ahmad. Maksudnya Dr. Andes Ahmad. Karena SAG pada waktu itu belum ada. Nah, tidak lama berselang kemudian, datang seorang laki-laki
Mungkin itulah yang Dr. Andes Ahmad lalu berbincang-bincang dengan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak dari mana? Dari Sumatera. Membawa buku ini dan bla 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 bla. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, silakan. Adam itu diturunkan dari surga. Demikian Al-Quran bilang. Saya bilang betul. Ini bagaimana maksudnya, Pak? Sepertinya bisa antarlintas antara surga dan bumi begitu. Saya bilang ini suatu pertanyaan yang bagus. Dan saya juga bertanya kepada beliau. Yang Pak Ahmad maksud surga yang dicita-citakan semua orang nanti. Iya. Baik. Pada hari kiamat, menurut yang saya tahu, semua benda-benda angkasa, bulan, bintang, matahari, dan semua muanya dilebur menjadi satu. Demikian Al-Quran bilang. Kemudian dijadikan alam yang kedua. Iya, katanya. Alam yang kedua inilah alam akhirat. Alam akhir. Disinilah adanya surga yang dicita-citakan semua orang. Dan surga yang ditakuti semua orang. Dia berpikir, iya juga, dalam kebingungan. Berarti Adam turun bukan dari surga akhirat. Dunia baru akan berkembang. Manusia baru Adam. Dunia belum berakhir, baru akan berkembang. Yang dibutuhkan oleh mereka hanya makan. Lihat itu, makanlah engkau di mana engkau suka, dimanapun engkau berada. Berarti di mana-mana ada makanan, itulah surga, taman. Jadi dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan. Pada waktu itu belum ada surga dan belum ada neraka. Namun bakal diadakan. Bahannya daur ulang dari apa yang kita tempati sekarang ini. Masih banyak lagi yang lain. Seperti bumi. Yang biasa diakui hanya bumi inilah yang kita tempati sekarang ini. Bukankah Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, yang semestinya. Padahal bumi semuanya digenggam pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Arti kekuatan yang lebih besar. Maha suci dia lagi maha tinggi. Dari apa yang diserikatkan. Artinya, Allah mencerca. Kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Padahal bumi semuanya jami'an, sejamaah, banyak artinya. Bukan satu, bukan dua. Digenggam pada hari kiamat. Langit digulung dengan tangan kanannya. Berarti langit yang lebih besar. Maha suci dia lagi maha tinggi. Sangat berkuasa. Dari apa yang keserikatkan.
Kadang kita menyampaikan di sana, di sini ada makhluk juga. Oh, itu belum dapat dipastikan. Kalau belum dibuktikan ke sana. Sudah dibuktikan melalui ilmu teknologi, baru kita percaya. Itu yang dikatakan syirik, mensyirikatkan Allah. Apakah akhirat itu akan dibuktikan lebih dulu, maka kita percaya. Ini yang sangat terkelirukan. Semoga kita semua kembali menata ulang berpikir. Namun bukan mengalihkan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun waktu jugalah yang memisahkan kita. Akan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.